Sejumlah bukti baru disodorkan tim kuasa hukum Saka Tatal dalam pembacaan memori peninjauan kembali di sidang PK yang berlangsung hari ini. Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas murni usai menjalani masa hukuman selama 8 tahun pun siap menghadirkan sejumlah novum tambahan dalam sidang PK hari ini. Hari ini mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka didampingi 15 pengacaranya. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan memori peninjauan kembali. Di hadapan majelis hakim, kuasa hukum Saka Tatal pun membeberkan novum-novum baru yang memperkuat peninjauan kembali. Barang bukti baru itu untuk membuktikan bahwa Saka Tatal tidak membunuh Vina dan Eki. Bukti-bukti baru ini belum pernah disampaikan sebelumnya. Alat bukti baru yang disiapkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal diantaranya adalah mengenai ketidakterlibatan Saka dalam pembunuhan Eki di tahun 2016 silam. Novum 1. Foto almarhum Muhammad Rizky Rudiana pada saat di rumah sakit Gunung Jati. Dengan keterangan bahwa foto di atas adalah korban Muhammad Rizky Rudiana saat berada di rumah sakit Gunung Jati, Cirebon yang dibawa oleh petugas kepolisian dari tempat kejadian flyover Talun Cirebon pada tanggal 27 Agustus 2016. Pada foto tersebut dan berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi atas nama Muhammad Rizky Rudiana, tidak ada luka akibat penusukan senjata tajam dan menggunakan samurai. Korban Muhammad Rizky bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan halaman 71 sampai dengan 78, putusan Pengadilan Negeri kelas 1B Cirebon nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon tidak ada hubungan perbuatan pemukulan satu kali dengan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Saka Tatal terhadap anak korban Muhammad Rizky Rudiana di tempat peristiwa kedua di showroom belakang Jalan Perjuangan Cirebon. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga membawa bukti rekaman pernyataan saksi Liga Akbar dan juga rekaman dari Kapolri yang menyatakan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak didukung pembuktian secara saintis. Novum ke-6, file rekaman keterangan Liga Akbar berbentuk flash disk. Dengan keterangan bahwa saksi Liga Akbar hanya menjadi saksi pada perkara nomor 4 Pit B garing 2016 PN Cirebon, saudara Liga Akbar tidak menjadi saksi pada perkara nomor 16 Pitsus anak garing PN Cirebon terdakwa anak Saka Tatal bin Bagja. Kesaksian Liga Akbar tersebut diperintahkan oleh Ibtu Rudiana yang faktanya saudara Liga Akbar tidak berada di sekitar area tempat kejadian peristiwa tersebut. File rekaman ini menunjukkan pencabutan keterangan Liga Akbar sebagai saksi. Novum 7, file rekaman keterangan pidato Kapolri berbentuk flash disk menerangkan bahwa pihak kepolisian dalam pelaksanaan penangkapan para terdakwa, pihak kepolisian tidak menerapkan sistem scientific crime investigation dalam proses penyidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa kejadian meninggalnya Muhammad Rizky Rudiana dan Vina, sehingga menimbulkan kemungkinan besar terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan. Selain novum-novum yang dibacakan, tim kuasa hukum Saka Tatal juga menyiapkan novum-novum tambahan lainnya yang dibacakan di depan majelis hakim. Pertama yaitu tentang penjelasan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan novum 1 dan 5. Ya, kemudian tambahan novum ke-6 yaitu novum yang diketahui oleh Liga Akbar. Pernyataan Liga Akbar. Kemudian novum yang ke-9 pemaksaan korban pemaksaan keterangan penyiksaan. Novum ini diketahui oleh saudara Selis pada bulan Juni 2024. Nah, baca novum ke-10. Novum ke-10 penghapusan 2 DPO oleh Polda Jabar. Dihapusnya DPO artinya
perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam, 8 orang ditetapkan sebagai pelaku. Majelis hakim ketika itu pun menetapkan 7 orang divonis hukuman penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal yang ketika itu masih di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Apakah sidang PK yang berlangsung hari ini dapat menjadi titik balik penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang divonis pada tahun 2016 berharap peninjauan kembali kasus yang dihadapinya bisa membebaskannya dari segala tuduhan pembunuhan Eki dan Vina. Ia tetap teguh menyatakan diri tak bersalah dalam kasus tersebut sehingga ia ingin nama baiknya dibersihkan. Berikut pernyataan Saka Tatal dalam program Kabar Petang sore tadi. Apa harapan yang mungkin muncul dari hati kamu? Kamu tentu ingin namanya dibersihkan. Tapi apakah sebegitu besar harapan kamu dengan sidang PK ini, seperti apa optimismenya? Ya, harapan Saka, jadi pengen Saka ini sidangnya berbeda di tahun 2016. Tapi alhamdulillah sidang yang saat ini sedang berlangsung dan Saka sudah menjalani. Alhamdulillah sidangnya berbeda dari tahun 2016. Saka, kami dan tidak... harapan Saka ingin transparan, terbuka. Baik. Saka, sebenarnya kami tidak ingin mengulang kembali luka pahit karena kata Bu Titin, Saka juga mengalami trauma mendalam. Tapi sesungguhnya pada Agustus 2016, Saka dengan tegas bisa bicara di layar program Kabar Petang, apakah Saka ada di TKP atau tidak sebenarnya Saka? Jadi waktu di tahun 2016, Saka tuh tidak tahu menahu tentang kejadian Vina dan Eki. Jadi sebenarnya Saka tidak ada di TKP. Oke, Saka tidak ada di TKP, tapi waktu itu Saka posisi di mana? Kalau tidak salah pada saat itu disuruh ke bengkel atau bagaimana Saka? Mungkin bisa kembali cerita soal poin itu Saka? Jadi pada tahun 2016, 27 Agustus, Saka dari maghrib di rumah Sadikun. Sama Sadikun, sama kakak saya, sama teman-temannya Sadikun juga. Dari maghrib sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam, ada teman Sadikun yang motornya rusak, karburatornya bocor. Minta diantar ke bengkel. Sebelum ke bengkel, berkoordinasi ke temannya. Temannya kan anak bengkel. Jadi menanyakan di bengkel masih bisa atau enggak. Setelah berkoordinasi, yang dengan bengkelnya, alhamdulillah bengkel itu mau menerima. Pas mau berangkat ke bengkel, baru nyampai di perumahan Undergarden, di atas flyover sudah ada polisi dan Saka tuh nggak pakai helm sama sekali. Tim belum punya. Jadi Saka putar balik. Tapi tujuannya ke bengkel. Putar balik karena dan di bengkel takut nggak pakai helm. Semua. Baik, tapi seperti ini Saka, ini kan yang dihadapi para penyidik institusi Polri. Jadi putar balik itu dikira itu ada razia. Jadi sebenarnya tiap malam minggu ada razia. Di daerah kota, entah kabupaten pasti ada razia.